Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Ibu bapak jamaah kajian hari Senin yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini semoga secerah hati kita semua Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara segar, sehingga seyogianya kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu bapak yang saya hormati, pada pagi ini saya akan menyampaikan kajian tafsir. Barangkali yang pegang HP bisa dibuka. Ini tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lan ing dalem nalikane ngendika sapa ingsun Gusti Allah lil malaikati marang para malaikat, usjudu padha sujud sira kabeh li adama marang Nabi Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblisa kejaba iblis. Aba mbangkang sapa iblis, istakbara wastakbara lan sombong sapa iblis, wa kana lan ana sapa iblis iku minal kafirina golongane hamba-hambane Allah kang padha kafir. Jadi kesimpulan daripada ayat ini bahwa Allah menciptakan makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Sampai-sampai malaikat saja itu disuruh sujud sama manusia. Dan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ini kalau melihat sejarah di dalam tafsir, pertama itu ditempatkan di sorga sendirian, kelontang kelantung kelontang apa panah. Dan ternyata ketika di sorga sendirian itu lama-lama nggak betah. Jadi saya pikir wong lanang manggonang tempat yang begitu megah, yang semuanya serba ada, tetapi tidak ada siapa-siapa, kadang-kadang juga nggak betah itu. Seperti saya ketika di Kendari saja, bojoran anak santri pada bubar itu ya. Saya kadang-kadang juga nggak betah itu. Walaupun apa-apa ada. Sehingga Nabi Adam waktu itu matur sama Allah, ya Rabbi ini afratu fi hadzal jannah. Punten aduh Gusti, simkuring di dia sorangan. Saya di sini sendirian, kumaha iya, bagaimana ini? Nah kemudian di saat Nabi Adam itu matur seperti itu sama Allah, bainal yaqdah wa naum, antara tidur dan tidak, itu di copy paste itu. Mungkin kalau bahasa sekarang copy paste, salah satu tulang rusuk yang kiri, sehingga diciptakanlah sang Hawa. Nah ketika di situ ada Hawa, itu Nabi Adam itu langsung tangannya mau ngemek apa bahasa Indonesianya ya? Ya mau megang itu, nyentuh. Nah ketika mau nyentuh itu, tangannya Nabi Adam itu dihalang-halangi sama malaikat Jibril. Engke hela atu dam tekenging ayena, engkau disit ora kena siki. Nah sehingga Nabi Adam ketika boleh menyentuh Hawa itu harus melakukan syariat pernikahan. Ini wilayahnya Bimas Islam. Jadi ini Bimas Islam nanti masuk di sini nih. Jadi ayat ini ada sejarah syariat pernikahan, syariat ibadah puasa, dan syariat ibadah sholat. Maka diadakanlah satu akad nikah persis seperti sekarang. Ada mempelai berdua, kemudian ada saksinya. Saksinya itu malaikat Jibril dan Mikail yang tanda tangan di depan penghulu itu. Nah penghulunya siapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti sekarang. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya, kue waktu Nabi Adam dan Hawa pengantenan barang gawe apa ora? Barang gawe gedean.
Lah sing kondangan siapa? Ya malaikat. Sing dadi gelidik malaikat. Nah, ketika Nabi Adam akan memberikan mas kawin, itu bingung mau apa gitu. Sehingga tanya sama Allah, ya Allah, saya itu mau memberi mas kawin itu apa? Kemudian Allah jawab, udkur isma Muhammadin ahada asyara marrah. Sebutlah, ucapkanlah asma Muhammad 11 kali. Itu dalam salah satu riwayat. Maka sejarah itu Nabi Adam mas kawinnya itu maharnya ketika nikah dengan Hawa itu membaca sholawat atas nama Muhammad 11 kali. Kira-kira ini mbak-mbak yang sedang PKL ya, saya kan punya banyak santri laki-laki itu. Misalnya kalau saya lamar untuk santri saya, nanti mas kawinnya sholawat 100 kali, mau nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa dong. Kalau saya jadi perempuan nggak mau, bila perlu Avanza kayak gitu. Iya, ya Xenia lah, syukur-syukur Fortuner itu, nggak apa-apa. Nah kemudian terjadilah akad nikah. Nah setelah akad nikah, Nabi Adam dan Hawa ini disuruh berbulan madu senang-senang. Ini dibuktikan di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna sareng ngadawuhan sim kuring. Ini kalau ngaji cara santri kan seperti itu. Ya Adamu, he Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Sok cicing salira sareng pameget anjen dina ieu surga. Silahkan Adam, kamu dan istrimu tempati tempat yang begitu megah ini. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, dan silahkan kalian makan apa saja yang ada di sini. Jadi nanti setelah apel silahkan makan di kantin depan semaumu gitu, bayar sendiri tapi dong. Itu ini suruh sama Allah. Tapi pesan saya satu, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali kamu mendekati pohon sajarah ini. Niscaya kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, ternyata Nabi Adam penasaran. Ini kok Allah pesan ojo merek-merek wit iki. Biasanya kalau dilarang gitu ya, itu biasanya kan penasaran gitu. Seperti Pak Kepala kadang-kadang memberi peringatan sama saya, ojo merek-merek iki, malah saya jadi merek gitu ya. Tapi kalau tidak disuruh malah nggak merek gitu. Nabi Adam kan penasaran, jane apa ya, mesti kan sesuatu yang istimewa itu. Nah ternyata di saat Allah memberikan nasihat kepada Nabi Adam, ini ada makhluk Allah yang namanya belis itu minggeng. Kiye gara-gara Adam nyong dari dilaknat oleh Allah. Lah akhirnya iblis itu mendekat. Ya Adam, hal takhludu fi hadil jannah, wahai Adam, apakah Anda akan langgeng surga ini? Nabi Adam bingung. Langgeng orangnya nyong orang ngerti. Di ayat itu nggak menjelaskan bahwa Nabi Adam langgeng apa orang. Kayak gini aja Adam, seliramu gue. Di sini kan nggak ada jaminan langgeng. Ini saya udah dapat bocoran ini. Kalau Anda ingin langgeng, itu pohon sajar itu kan ada buahnya. Silahkan kamu makan. Itu sebagai syarat nanti panjenengan langgeng. Kata Nabi Adam, nun sewu mas belis, saya nggak berani-berani karena Allah itu melarang mendekati. Iblis pinter, yang dilarang kan mendekati. Kalau dekat sekalian nggak apa-apa kayak gitu. Jadi iblis ini membuat bingung. Nabi Adam itu nggak mau, tapi istrinya Hawa ini gudreg. Gudreg apa bahasa Indonesia nih? Gudreg. Mas, buk jadi siapa ini bener? Ayo. Akhirnya itu Nabi Adam nggak bisa mengendalikan itu. Akhirnya kalah. Maka fakta sejarah mengatakan pertama kali kemaksiatan itu dilakukan oleh kaum perempuan. Mohon maaf ya. Tapi sekarang faktanya kemaksiatan dilakukan oleh kaum bapak-bapak, adil kan ya. Kalau dulu awalnya dari perempuan. Penyebabnya perempuan juga, iya. Iya, betul itu. Iya, maka tidak sedikit
seorang pejabat bisa hancur, seorang pengusaha bisa hancur, itu karena perempuan, kata Pak Noval itu seperti itu. Nah akhirnya memakan buah sajarah, namanya Sajaratul Khuldi. Nah setelah makan itu apa? Mohon maaf sekali ya, mohon maaf gitu. Ini karena saya sampaikan apa adanya. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa itu awal-awalnya visnya itu rata. Dan Nabi Adam ketika memakan buah sajarah, kue kemangsang nang kene telat apa kiye gulu, sehingga apa wong lanang kue jadi manik, metu manik itu gara-gara memakan buah sajarah. Dan perempuan kue apa kami sesek nun sewu di dada, mulanya nun sewu kalau perempuan itu kan ada pendelusnya gitu ya. Itu gara-gara makan itu. Jajal sing sekolah dhuwur pendelus bahasa Indonesianya apa gue? Mohon maaf, ini sejarah. Itu makanya kalau wong lanang lihat pendelus itu mesti seneng, kata Pak Sudi itu, karena itu asalnya itu memang apa dari situ. Ini sejarah dalam Al-Quran. Nah setelah itu kemudian ayat berikutnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka iblis itu menggelincirkan dan mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Nah ini memang skenario Allah. Jadi Allah mau menempatkan manusia di bumi itu harus dengan berbuat salah dulu. Sama kita mau nggarap SKP ya bolak-balik salah kayak gitu ya. Nah ini sudah pas isu ayat ini. Iya. Kemarin saya ure-ure hampir terketung 14 Pak Reza. Tapi sabar. Nabi Adam ditempatkan pertama itu di India. Ibu Hawa di Jeddah. Nabi Adam dan Hawa membuat satu kesalahan, tobat kepada Allah itu nangis 200 tahun sambil wiridan. Itu di ayat Al-Quran ada itu. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya kepada diri kami. Seandainya Engkau tidak memberikan ampunan dan kasih sayang kepadaku, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Kulit-kulitan saya sempat membayangkan bingungnya kayak ngapa. Adam orangnya ke WA, Hawa apa maning, HP nggak pegang waktu itu. Coba kalau pegang HP itu kan di mana kau Wak? Saya ada di dekat Kemenak ayat tua ya. Bingung hanya dengan apa? Pendekatan spiritual. 200 tahun akhirnya di padang Arafah, jarak sekian kilometer, ada melihat sosok perempuan dan Ibu Hawa melihat sosok seorang laki-laki. Akhirnya lari kayak gini, kayak di sinetron itu. Hawa, ketemunya di Arafah. Pertemuannya Adam dan Hawa itu diabadikan oleh Allah sebagai sarana ibadah haji. Makanya ada hadis al-hajju Arafah, haji adalah di Arafah. Dalam perjalanan itu Nabi Adam itu sempat sakit. Ya Rabbi ini amrotu bi aklitil kasajarah. Nun sewu Gusti, kula niki sakit gara-gara memakan buah sajarah. Allah dawuh sum sahron, puasa kalian, puasa kamu 1 bulan. Nah ini jadi sarengat puasa. Jadi Nabi Adam pertama puasa itu 1 bulan karena sakit memakan buah sajarah. Puasa 1 bulan sembuh tapi belum total. Nun sewu Gusti, saya masih sakit. Sum sahron, puasa maning sebulan. Maka di dalam ayat Al-Quran itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu juga disarengatkan orang-orang sebelum kalian. Lah puasa 2 bulan sembuh. Maka secara ibadah sarengat orang yang rajin puasa maka akan sehat. Jadi nun sewu sing pada ngeteter gue ya, gue sing rajin puasa masih wana gue loh. Ya Rasulullah dawuh sumu tasihu, sliramu kabeh sing rajin puasa nih saya sehat. Iya, jadi sing ngeteter gue kayaknya jarang puasa sunnah kok. Pak Kepala kan rajin puasa sunnah, mulanya bergas terus sih. Nah ya, itu dawuh Rasulullah. Jadi orang yang rajin puasa itu sehat. Kesimpulannya begini. Jadi semua sarengat ibadah diberikan kepada manusia ujung-ujungnya wong gue supaya peduli.
Jadi orang semakin rajin ibadah, orang itu semakin peduli. Sholat, kalau akhir pasti kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan, tengok kiri. Jadi peduli. Nggak ada assalamualaikum warahmatullah kayak, assalamualaikum warahmatullah kayak, nggak ada. Jadi kita peduli di rumah, peduli di tempat kerja, peduli di lingkungan kita. Kemudian si SKP ini sudah dia burung, dia juga peduli Pak Reza. Kemudian si kayak gitu. Jadi manlah timama falaysa lahudin. Orang yang tidak punya kepedulian maka tidak sempurna agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.